Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Satria Hamdani. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 2. Nah, kami di sini akan mempresentasikan materi yang berjudul etika dan karakter dalam komunikasi bisnis. Jadi yang pertama ada etika komunikasi bisnis. Jadi etika komunikasi bisnis itu sederhananya aturan main biar kita ngomong di dunia kerja itu jujur, jelas, dan sopan. Kenapa penting? Karena kalau etika jebol, trust klien hilang, artinya bisnis rugi. Di sini kami punya 7 prinsip yang disingkat jelas, sopan, biar gampang ingat. Yang pertama, jujur, jangan ngada-ngada. Klien nanya stok kosong, bilang kosong, jangan janjiin besok ready. 2, etis, jangan jelek-jelekin kompetitor, fokus saja ke kelebihan kita. 3, lengkap, kasih info yang dibutuhin semua. Email, ngajuin proposal, jangan cuma cek ya, tapi lampirin file plus deadline. 4, akurat, data sama angka harus benar. Tipe harga dari 1 juta jadi 100.000, fatal. 4, akurat, data sama angka harus benar. Tipe harga dari 1 juta jadi 100.000, fatal. 5, sopan, bahasa harus hormat, tolong dikerjakan sekarang, beda banget sama mohon bantuannya ya Pak. 6, on time, respon harus cepat. Walaupun belum bisa jawab, minimal bilang diterima, kami cek dulu. 7, nyambung, langsung ke inti, meeting jangan muter-muter gak jelas. Intinya, etika ini penting karena 3 hal. Pertama, bangun trust sama klien. Kedua, hindarin konflik internal karena miskom. Ketiga, jaga reputasi kita karena di dunia bisnis, reputasi adalah uang. Baik, saya akan menjelaskan slide berikutnya, yaitu karakter dalam komunikasi bisnis. Karakter dalam komunikasi bisnis adalah sifat atau nilai pribadi yang telah tercermin pada diri kita sendiri saat kita berinteraksi dengan kerja, pelanggan, maupun mitra bisnis lainnya. Adapun karakter ini mencakup beberapa hal, yaitu ada integritas, profesionalisme, empati, percaya diri, disiplin, dan kemampuan beradaptasi. Yang pertama ada integritas, yaitu konsisten antara perkataan dan perbuatan. Yang kedua ada profesionalisme, yaitu bersikap dan berpenampilan sesuai dengan standar kerja. Yang ketiga ada empati, yaitu memahami dan memikirkan perasaan orang lain. Yang keempat ada percaya diri, yaitu menyampaikan ide dengan yakin tanpa merendahkan orang lain. Yang kelima ada disiplin, yaitu tepat waktu dan konsisten dalam berkomunikasi. Dan yang terakhir ada kemampuan beradaptasi, yaitu menyesuaikan gaya komunikasi dengan situasi dan audiens. Hubungan keduanya antara etika dan karakter, yaitu etika adalah aturan main yang telah disepakati, sedangkan karakter adalah dorongan internal dari diri kita sendiri untuk mematuhi aturan secara tulus. Keduanya saling melengkapi untuk membangun kepercayaan, kredibilitas, dan reputasi profesional yang baik. Selanjutnya ada prinsip etika dalam komunikasi bisnis. Etika dalam komunikasi bisnis merupakan pedoman atau aturan moral yang mengatur bagaimana seseorang berkomunikasi secara profesional. Tujuannya adalah menciptakan hubungan kerja yang baik, membangun kepercayaan,
serta menghindari kesalahpahaman antara perusahaan, karyawan, pelanggan, maupun mitra bisnis. Selanjutnya ada prinsip-prinsip etika dalam komunikasi bisnis, meliputi yang pertama yaitu kejujuran atau honesty. Kejujuran atau honesty yaitu menyampaikan informasi sesuai fakta, tidak memberikan informasi palsu atau menyesatkan, lalu mengakui kesalahan apabila terjadinya kekeliruan. Adapun contohnya itu jika produk mengalami keterlambatan pengiriman, perusahaan harus menjelaskan kondisi yang sebenarnya kepada pelanggan, bukan memberikan alasan yang dibuat-buat. Dan adapun yang kedua yaitu tanggung jawab atau yang disebut responsibility. Tanggung jawab atau responsibility itu bertanggung jawab atas setiap informasi yang disampaikan, siap menerima konsekuensi dari komunikasi yang dilakukan, dan menyelesaikan masalah secara profesional. Adapun contohnya yaitu customer service, tetap membantu pelanggan hingga masalahnya selesai, bukan melempar tanggung jawab kepada pihak yang lain. Untuk selanjutnya yaitu kesopanan atau respect. Kesopanan atau respect yaitu menggunakan bahasa yang santun dan menghargai lawan bicara, mendengarkan pendapat orang lain, tidak menggunakan kata-kata yang menyinggung. Untuk contohnya yaitu saat menerima kritik dari pelanggan, perusahaan tetap menjawab dengan ramah dan profesional. Dan yang selanjutnya yaitu keadilan, keadilan atau fairness. Keadilan atau fairness yaitu memberikan pelayanan yang sama kepada semua pelanggan, tidak membeda-bedakan berdasarkan status sosial, jabatan, ataupun latar belakang, lalu mengambil keputusan secara objektif. Adapun contohnya yaitu semua pelanggan memperoleh pelayanan yang sama baiknya, baik pelanggan baru maupun pelanggan lama. Dan yang terakhir yaitu transparansi atau transparansi yaitu menyampaikan informasi secara terbuka, tidak menyembunyikan informasi penting, dan menjelaskan syarat dan ketentuan dengan jelas. Adapun contohnya yaitu perusahaan menjelaskan harga produk beserta biaya tambahan tanpa ada biaya tersembunyi. Dan untuk selanjutnya yaitu pentingnya etika dan karakter. Etika dan karakter merupakan dua hal yang saling berkaitan. Etika memberikan pedoman tentang apa yang benar ataupun yang salah, sedangkan karakter menunjukkan bagaimana seseorang menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam dunia bisnis, etika dan karakter sangat penting karena menjadi dasar terbentuknya kepercayaan dan profesionalisme. Dan manfaat etika dan karakter yaitu yang pertama, membangun kepercayaan. Orang yang jujur, disiplin, dan tanggung jawab akan lebih mudah dipercaya oleh pelanggan, rekan kerja, maupun atasan. Dan yang kedua, menciptakan hubungan kerja yang harmonis. Komunikasi yang sopan dan saling menghargai membuat suasana kerja menjadi nyaman, mengurangi konflik, dan meningkatkan kinerja sama tim. Dan yang ketiga yaitu menjaga reputasi perusahaan. Perusahaan yang menerapkan etika bisnis akan memiliki citra positif di mata masyarakat sehingga lebih mudah memperoleh kepercayaan pelanggan. Dan yang keempat, mendukung pengambilan keputusan yang benar. Etika membantu seseorang mengambil keputusan berdasarkan nilai moral, bukan hanya keuntungan semata. Dan yang kelima, meningkatkan profesionalisme. Karakter yang baik seperti disiplin, integritas, dan bertanggung jawab mencerminkan sikap profesional dalam kerja. Ada contoh penerapannya yaitu menepati janji kepada pelanggan, lalu menghargai pendapat rekan kerja, tidak menyebarkan informasi rahasia perusahaan, bersikap jujur dalam membuat laporan, dan mengakui kesalahan dan segera memperbaikinya. Mungkin sekian. Ada tujuan dan manfaat. Etika dan karakter
memiliki peran penting dalam menciptakan komunikasi yang efektif dan profesional. Di sini ada 4, yaitu yang pertama ada membangun kepercayaan yang dimana kepercayaan merupakan aset utama dalam bisnis. Komunikasi yang jujur dan transparan akan membuat pelanggan, rekan kerja, dan mitra bisnis merasa yakin terhadap perusahaan. Yang kedua yaitu adalah menjaga reputasi perusahaan, yang dimana perusahaan yang menerapkan komunikasi yang beretika akan memiliki citra yang positif di mata masyarakat dan pelanggan. Yang ketiga ada mengurangi konflik, yaitu komunikasi yang sopan dan menghargai orang lain dapat meminimalkan kesalahpahaman yang berpotensi menimbulkan konflik. Yang keempat, ada meningkatkan kerjasama, yaitu etika dan karakter yang baik, mendorong terciptanya hubungan kerja yang harmonis sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan lebih efektif. Yang terakhir yaitu ada meningkatkan kepuasan pelanggan, yang dimana pelanggan akan merasa dihargai apabila dilayani dengan sikap yang ramah, jujur, dan profesional. Komunikasi yang beretika menjadi landasan operasional agar perusahaan dapat berjalan dengan lancar dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya ada contoh penerapan dalam dunia bisnis. Di dunia bisnis, etika dan komunikasi itu sangatlah penting supaya hubungan dengan pelanggan dan rekan kerja itu tetap terjaga dengan baik. Contohnya, dalam komunikasi dengan pelanggan, kita itu harus menjawab pertanyaan pelanggan tersebut dengan ramah dan tidak memberikan informasi yang berlebihan. Lalu, dalam komunikasi antar karyawan, kita perlu menghargai pendapat teman kerja dan menyelesaikan konflik secara profesional. Jadi, tidak memakai emosi ya. Selain itu, di komunikasi digital, kita juga harus tetap menjaga etika. Misalnya menggunakan bahasa yang sopan, yang baik saat lewat chat maupun lewat email ataupun media sosial lainnya, supaya citra bisnis kita itu tetap baik. Selanjutnya, ada dampak etika dan karakter dalam bisnis. Etika dan karakter dalam bisnis itu punya pengaruh besar terhadap keberhasilan suatu perusahaan. Kalau diterapkannya dengan baik, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan dampak positif. Yang pertama yaitu meningkatkan kepercayaan terhadap pelanggan. Kalau perusahaannya jujur, sopan, dan memberikan pelayanan yang baik, maka pelanggan pun akan menjadi lebih percaya dan nyaman untuk membeli atau menggunakan jasa perusahaan itu lagi. Nah, yang kedua, menjaga reputasi perusahaan. Perusahaan yang punya etika baik akan dinilai positif oleh masyarakat. Reputasi yang baik pun juga bisa membuat perusahaan itu menjadi lebih dipercaya dan berkembang. Nah, yang ketiga, memperkuat kerjasama antar tim. Karakter yang baik seperti saling menghargai dan bertanggung jawab membuat karyawan tersebut itu menjadi lebih nyaman bekerja. Dan tujuan perusahaan juga akan lebih mudah dicapai. Nah, yang keempat, mengurangi konflik. Dengan berkomunikasi yang baik dan saling menghormati, masalah atau perbedaan pendapat bisa diselesaikan dengan baik atau dengan cara yang profesional tanpa menimbulkan konflik yang besar. Nah, yang terakhir, yang kelima, yaitu meningkatkan efektivitas komunikasi. Etika dalam berkomunikasi membuat informasi menjadi lebih jelas, tidak menimbulkan salah paham, dan pekerjaan pun menjadi lebih lancar. Nah, jadi etika dan karakter itu bukan hanya soal sikap, tapi juga berpengaruh langsung pada kepercayaan, kerjasama, dan keberhasilan suatu perusahaan. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan materinya, yaitu etika dan karakter dalam komunikasi bisnis. Kita juga telah sampai pada slide terakhir, yaitu kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan dari
materi etika dan karakter dalam komunikasi bisnis, itu etika dan karakter merupakan unsur penting dalam komunikasi bisnis karena menentukan kualitas hubungan kerja dan citra perusahaan. Maka dari itu, dengan menerapkan nilai kejujuran, profesionalisme, dan empati, komunikasi bisnis dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Maka dari itu, hal ini sangat penting ya teman-teman di dalam komunikasi bisnis, yaitu etika dan karakter dalam komunikasi bisnis. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.